money? Ya, apa itu uang? Ya, ini seperti materi kedengarannya untuk anak SD. Ya, kok nggak saham-saham amat nih? Padahal ini fundamental. Ya, kalau kita nggak ngerti apa itu uang, nggak ngerti apa itu duit, ya, dan bagaimana duit itu bekerja, ya, maka sebenarnya menurut kita ya mungkin teman-teman yang merasa bisa saham bisa jadi sebenarnya belum gitu ngerti. Ya, biarkan materi ini nanti akan menjadi semacam tes untuk pemahaman teman-teman. Apakah sebenarnya teman-teman ini udah ngerti belum sih duit itu apa? Dan kenapa kita ini invest saham? Kenapa kita ini beli saham atau beli bisnis? Ya, saham itu kan kepemilikan bisnis. Ya, jadi what is money? Ya, 99% orang yang kita tahu itu nggak paham sebenarnya apa itu uang. Yang mereka tahu cuman ya udah semuanya butuh uang. Ya, lahir butuh uang, beli susu bayi butuh uang, buat sekolah butuh uang, kelar sekolah cari uang, ya, nikah butuh uang, sampai pemakaman aja itu butuh uang, gitu. Jadi banyak orang kerja itu ngumpulin uang, ya, tapi mereka nggak benar-benar tahu sebenarnya uang itu apa, dan uang yang mereka kumpulin tuh uang yang salah, ya, bukan salah, lebih ke ujung-ujungnya sia-sia. Kenapa? Nah, mungkin pertama kita harus mulai dari sejarah uang itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman waktu kecil di sekolah, ya mungkin guru di SD pernah ngajarin sebelum ada uang, ya, seperti kita sekarang transaksi, kita beli makan pakai uang, misalnya, dulu itu semuanya barter. Ya, misalnya kita sengaja nih pilihin gambar yang kelihatan kalau ini zaman dulu, ya, jadul, ya. Misalnya saya adalah peternak sapi, ya. Kebetulan malam ini saya mau masak sayur, ya. Saya mau beli sayur apa lah ini, ya, sama misalnya ini bawang, gitu, ya. Ya, saya mau nggak mau saya harus bawa sapi saya tukar, saya datang cari orang yang punya sayur, punya bawang, ya saya tukar, gitu. Sebaliknya, yang punya sayur, ya, dia harus ambil sapinya saya nih, ya. Karena kalau nggak mau pakai apa tukerannya? Nah, yang jadi problem, tentu teman-teman ketika ngelihat contoh yang saya ambil, ya, termasuk dengan gambarnya, pasti teman-teman bisa ngebayangin, kalau nih harganya satu sapi ini, value-nya satu sapi ini, kemungkinan besar itu lebih besar daripada sayur-sayuran ini yang ada di sini. Gitu. Masalahnya, ketika saya misalnya cuma butuh misalnya 5 butir tomat atau bawang, sama misalnya satu ikat sayur. Ya. Ini sapinya saya harus apain nih? Ya. Jadi banyak sekali masalah, problem ketika zaman dulu manusia itu cuma bisa barter, gitu ya. Yang pertama tidak ada standar, ya. Satu sapi itu sama dengan berapa karung sayur misalnya. Ya. Kalau misalnya saya mau beli, kebetulan sapi deh, ya. Gimana kalau misalnya ini bukan sapi? Misalnya saya ini orang yang bisa bangun rumah, ya, bangun rumah, ya, tenda lah mungkin zaman dulu, ya. Gimana caranya mau ngitung tenda ditukar dengan sayur? Ya, tentu saya sama misalnya Rahmat di sini harus sama-sama setuju satu tenda sama dengan berapa karung sayur. Ya, bisa jadi saya sama orang lain beda lagi. Jadi tidak ada standar. Yang kedua ini tidak efisien. Ya. Kalau saya mau beli sayur, ya, saya harus, dan saya punyanya sapi, saya harus cari orang yang punya sayur dan dia mau sapi. Gimana kalau misalnya saya mau sayur, saya punya sapi nih, tapi dia nggak mau sapi, ya. Dia misalnya maunya rumah, wah itu bingung, gitu. Jadi udah nggak ada standar, juga tidak efisien, gitu. Jadi ini barter zaman dulu, ya, memang bisa bikin manusia survive untuk waktu yang cukup lama, tapi banyak sekali kekurangannya sistem barter ini. Tidak ada standar, tidak efisien, ya, tidak simetris antara kedua belah pihak, lalu juga tidak bisa disimpan. Ya. Tentu teman-teman tahu, ya, kalau misalnya bawang atau sayur pasti lebih cepat rusak daripada misalnya, katakanlah misalnya orang yang bangun rumah deh, gitu ya. Orang yang punya kemampuan buat bangun tenda, ya, dia bisa aja bikin tenda misalnya 10, dia bisa simpen, gitu. Tapi orang yang misalnya jagonya nanam bawang, ya, dia nggak bisa simpen terlalu lama, gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa keburu tukerin bawangnya buat beli barang yang lain, kan bawangnya bisa keburu rusak, gitu. Jadi banyak sekali kekurangan dari sistem barter dulu, gitu ya. Nah, ini baru kita bicara 3 poin ini. Sebenarnya masih banyak banget, cuman
Kalau saya jelasin semua kekurangannya satu-satu ya jadi pointless kan. Intinya barter ini adalah sistem pertama kali. Nah lalu manusia mulai berkembang, mereka mulai nyari apa yang lebih standardized, yang lebih ada standar, yang lebih efisien dan lebih bisa disimpan ya. Seperti contoh tadi bawang ya. Ya mulailah manusia pakai namanya ini dulu nih cangkang kerang ya, ini garam ya. Jadi ini garam zaman dulu dibuat seperti ini. Ini untuk alat tukar gitu. Makanya ini kita suka sebut dengan sebutan representative money gitu. Karena sebenarnya garam ini hanya berfungsi untuk alat tukar gitu. Jadi orang mulai sepakat untuk menggunakan seperti misalnya cangkang kerang, orang mulai pakai garam, orang mulai pakai misalnya kulit hewan, senjata, or whatever yang memang fungsinya itu barangnya itu bisa benar-benar merupakan kebutuhan orang banyak. Gitu ya. Cangkang kerang mungkin nggak dibutuhkan gitu ya. Cuman karena orang udah sepakat menggunakan alat-alat ini sebagai uang, ya secara nggak langsung mereka itu sudah bikin sistem gitu ya. Jadi sebenarnya uang itu adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah transaksi dari yang tadinya barter seperti ini, ya mereka mulai pinter, mulai bikin sistem untuk mempermudah hidup mereka. Gitu ya. Jadi kalau mereka mau beli tomat, mau beli sapi tadi ya, mereka nggak perlu ngitungin, nggak perlu nyari sapi ditukar sama berapa tomat. Mereka cuma perlu tahu sapi ini nilainya berapa kilo garam, tomat ini berapa kilo garam, ya mereka transaksi menggunakan garamnya itu. Ya, itu sebagai contoh. Ada banyak sekali representative money yang digunakan manusia purba. Teman-teman bisa Google sendiri ya. Kita nggak jelasin itu di sini. Ya. Nah, cuman ini akan menjadi sistem ini juga masih jauh dari sempurna karena pasti teman-teman mulai kepikir kalau cangkang kerang ini jadikan buat uang ya, gimana orang yang berarti kan orang tinggal ke pantai cari cangkang kerang mereka langsung punya uang ya, tidak ada scarcity di sini ya. Dengan masalah ya dari komoditi representative money ini ya seperti kulit kerang, garam yang mungkin scarcity-nya kurang, manusia dipaksa untuk bikin sistem yang lebih baik lagi ya, agar tidak hanya menggunakan barang-barang sehari-hari tapi mulai menggunakan benda yang lebih sulit ditemukan ya. Salah satu contoh yang pertama digunakan itu adalah precious metal ya, besi berharga seperti emas, perak, perunggu. Dan di tahun 770 sebelum Masehi ini baru secara resmi pertama kali besi berharga itu dibikin jadi bentuk koin. Ya, yang digambar ini adalah koin perunggu sebagai alat tukar. Ya. Jadi di masa ini uang itu bukan hanya sudah standardized, tapi juga sudah lebih scarce, di mana orang nggak bisa sembarangan bikin koin, ya orang nggak bisa sembarangan ketemu emas atau perak yang bisa dipakai sebagai alat tukar. Ya. Nah di masa ini koin yang dibikin oleh pemerintahan China ini nominal dan bahan yang digunakan untuk bikin koin itu masih sama gitu. Jadi kalau misalnya untuk bikin satu koin ini butuh 100 gram perunggu misalnya, ya 10 gram perunggu misalnya, ya bener-bener daya belinya itu setara dengan harga 10 gram perunggu ya. Jadi masih value-nya itu masih biaya untuk bikin koin, bahan yang digunakan itu masih sama dengan nominal yang bisa digunakan untuk alat tukarnya. Nah, tapi kan namanya manusia itu makin pinter ya. Pemerintahan mulai pasti ngerasa kalau uang ini berharga, mereka mau lebih banyak uang, mereka mau cetak uang gitu. Jadi di tahun 600 sebelum Masehi ya, Raja Aliates, ini rajanya Lydia, itu pertama kali di tahun inilah pertama kali ada sistem pencetakan uang yang pertama kali. Ya, di mana mereka bukan ketika bikin koin ini, mereka bukan lagi menggunakan 1 gram emas sama dengan 1 gram emas untuk nominal daya belinya, tapi ya mereka bisa campurin dengan besi yang lebih murah. Ya campurin dengan besi, whatever the besi lah ya. Jadi mereka bikin koin itu sudah tidak sesuai dengan bahan baku yang digunakan untuk bikin koin, tapi mereka kasih gambar. Mereka kasih gambar seperti ini. Jadi untuk menandakan koin ini harganya berapa sih gitu. Jadi di masa ini bisa dibilang uang itu mulai menjadi ilusi ya, di mana koin yang dipakai untuk transaksi, untuk alat tukar, untuk jual beli itu
koin itu nilainya udah bukan sesuai sama precious metal yang dipakai untuk bikin koin. Tapi berdasarkan apa yang orang percayai, yang pemerintah tentukan, pemerintah Lydia ini tentukan harga koin dengan gambar seperti ini ya nilainya segini. Gitu, tanpa benar-benar ada sebenarnya besinya gitu loh. Emasnya misalnya. Jadi 600 sebelum Masehi ini adalah pertama kali ya uang itu kita sebut ya sebagai menjadi ilusi gitu ya. Memang ini juga sebenarnya sih sudah representatif ya. Tapi yang mulai 600 sebelum Masehi ya ini print uang pertama kali ada secara resmi ya. Jadi manusia itu pinter ya. Bahkan tahun 600 sebelum Masehi aja mereka sudah punya sistem untuk bikin uang ya, dari yang nggak ada jadi ada ya. Jadi kalau orang bilang manusia ini baru mulai bisa ngeprint duit ya, orang banyak yang bilang US bisa print duit ya, sebenarnya dari zaman dulu pun mereka udah cukup pintar untuk bikin uang mereka sendiri gitu ya. Jadi manusia itu pintar, uang mulai jadi ilusi ini ya karena raja ini sadar kalau uang itu berharga dan mereka mau lebih banyak uang, dan mereka mungkin quote unquote bisa dibilang serakah ya, mereka pengen ciptain uang lebih cepat daripada yang semestinya gitu ya. Jadi bukan dengan cari uang, misalnya dagang dengan negara lain atau whatever, tapi mereka ya bikin aja sendiri gitu. Nah ini awal mulanya nih. Nah jadi di masa inilah manusia mulai menggunakan yang namanya precious metal ya. Saya kasih tanda kutip karena yang awalnya precious metal ya lama-lama nggak precious amat ya, karena besinya pun dicampur gitu ya. Nah cuman ini kan jadi problem lagi saat ini. Dulu itu karena yang namanya precious metal itu kan berat ya. Jadi ketika perdagangan internasional antar negara jual beli dalam jumlah besar, ini merepotkan sekali ya. Dimana orang misalnya harus bawa berapa peti koin untuk transaksi, dan transaksinya pun ya tuker-tukeran seperti itu gitu. Jadi akhirnya manusia pun berpikir gimana caranya supaya transaksi ini semakin simple ya. Akhirnya mulailah diciptakan namanya paper money ya. Lagi-lagi China ya yang pelopornya ya sekitar 618 sampai tahun 907 itu pertama kali ditemukan manusia menggunakan yang namanya flying money ya. Ini sifatnya ini masih bank draft, belum seperti uang yang kita kenal sekarang yang kita bisa pakai multi pihak ya. Kalau uang yang kita kenal sekarang itu dulu pertama kali sebutannya jiaozi. Ini sekitar tahun 960 sampai 1279 ya, sekitar tahun ini. Lagi-lagi China di Song Dynasty ya. Kalau paper money ini seperti yang kita kenal sekarang ya, kita transaksi bisa pakai uang. Kalau yang bank draft ya, ini sifatnya ini masih seperti surat, dimana orang bisa bawa misalnya koin, dibawa ke bank, ditukar dapat bank draftnya bisa dicairin di tempat lain ya. Jadi masih belum bisa untuk alat tukar multi pihak. Tapi kalau yang paper money yang Jiaozi ini ya benar-benar uang 100.000 misalnya kayak sekarang, saya bisa pakai buat bayar Rahmat bisa pakai uang yang lembar yang sama dipakai untuk beli makan, si pedagang makanan bisa pakai untuk beli baju. Nah itu nggak ada masalah. Nah itu Jiaozi. Jadi kira-kira timeline-nya seperti ini ya. Jadi manusia itu kreatif, makin pinter, dan ini adalah fondasi pertama ya manusia menggunakan uang kertas sampai saat ini ya. Nah barulah seperti yang teman-teman semua tahu ya, mungkin udah pernah dengar namanya gold standard ya, di mana uang kertas itu di setiap lembar uang kertas yang beredar itu wajib ada emasnya ya, wajib ada emas dengan nominal yang sama seperti uang yang beredar ya. Ini tujuannya adalah supaya pemerintah ya dari negara manapun itu tidak bisa sembarangan asal print uang lalu uangnya dipakai untuk bertransaksi ya. Ini adalah kesepakatan gold standard supaya di setiap lembar uang yang beredar, lembar kertas itu benar-benar ada besinya ya. Ini masih turunan dari yang lama sebenarnya ya, turunan dari sistem yang lama ya. Cuma pelan-pelan peradaban manusia makin maju lagi, produktivitas manusia juga makin maju, jenis barang yang manusia ciptakan juga makin maju, makin banyak, penduduk makin banyak. Akhirnya di tahun sekitar 1933 ya sampai 1971 ini prosesnya cukup panjang ya, hampir 40 tahun. Itu adalah proses penghapusan namanya gold standard ya. Dimana kalau teman-teman sekarang tahu, uang itu pemerintah itu sudah bisa print uang tanpa harus ada emasnya lagi gitu. Nah di masa inilah sebenarnya uang yang kita pegang itu
makin tidak berarti lagi. Ya, teman-teman bayangin ya, teman-teman kerja, kumpulin gaji, gajinya disimpan dalam bentuk uang kertas atau misalnya uang di rekening, ya intinya nominal mata uang, ya. Sedangkan dari pihak pemerintah, ya, especially kalau di kondisi sekarang ini mungkin US ya, itu mereka bisa print duit tanpa ada backup emas sama sekali. Ya, jadi mereka bisa bikin duit. Ya, yang mana mungkin dari COVID sampai sekarang ini itu jadi 40% lebih dari dolar yang beredar hari ini itu baru di print semenjak COVID. Gitu ya. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman cuman pegang, saya tinggal di Amerika dan cuman pegang US dollar, ya, berarti mungkin daya beli uangnya teman-teman tuh udah turun 30% lebih dalam 3 tahun terakhir, cuman gara-gara pemerintah print duit dan daya beli uang teman-teman itu berkurang. Ya, nominalnya sama, cuman karena uangnya yang beredar makin banyak, sedangkan produktivitas barang, ya, yang beredar di Amerika itu kondisi di US ya, saya contohnya ya, itu sama, ya berarti kan daya beli uangnya pasti turun, gitu ya. Nah, ini kebetulan aja contohnya US, yang memang negara kuat, uangnya dipakai di seluruh dunia, jadi ketika mereka print, mereka tidak kena inflasi parah sekali, ya, gitu ya. Tapi konsep ini semua berlaku di Indonesia juga berlaku, gitu. Meskipun memang Indonesia tidak bisa print duit sebanyak US, tapi kan ketika US print duit juga kita punya productivity, itu juga semuanya nyambung sistem ekonomi, gitu ya. Kita tinggal di Indonesia, pemerintah print duit juga sama, uang yang kita kumpulin, ya daya belinya akan menurun. Ini namanya inflasi, gitu ya. Jadi contohnya misalnya 40% lebih uang beredar perlu di print. Ya. Tapi apakah realnya 3 tahun terakhir mungkin nggak produktivitas dunia ini naiknya 40%? Kan nggak, gitu ya. Di US maksudnya ya, di US apakah real productivity-nya orang bikin makanan 40% lebih banyak, orang bikin baju 40% lebih banyak, nyatanya kan enggak, gitu. Artinya daya beli uang itu ya turun. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang 99% orang mengumpulkan uang yang salah? Ya. Karena kebanyakan orang itu hanya ngumpulin uang yang di sebelah kanan ini, ya. Ada mata uang, currency, ya, rupiah, dolar, whatever, logam mulia, ya mungkin emas, obligasi, deposito, dan kas setara kas lainnya, dan juga mungkin yang sekarang lagi ngetren nih cryptocurrency, ya, seperti Bitcoin, ya, yang dibilangnya akan menggantikan uang, which I don't really care, ya. Karena apa? Karena yang di sebelah kanan ini, ya, yang di sebelah kanan ini semuanya hanyalah representative money, ya. Yang di sebelah kanan ini hanyalah representatif dari daya beli real money yang di sebelah kiri, ya. Real money yang di sebelah kiri. Real money itu apa? Real money itu ya mouse ini real money, ya. Kacamata ini yang saya pakai real money, ya. Mic ini yang saya pakai untuk bawain materi ini supaya teman-teman bisa dengar, bisa serap, bisa belajar, itu real money, ya. Jadi real money itu sebenarnya adalah productivity, ya, yang bisa menunjang kehidupan sehari-harinya manusia. Ya, kalau uang lembar ini atau emas, ini sebenarnya nggak menunjang kehidupan kita. Ini hanyalah representatif daya beli, ya. Real money itu sebenarnya barter, ya. Ketika value tukar sama value, itu real money, itu real transaction. Ya, tapi karena itu ribet, ya manusia bikin namanya uang. Ya, jadi uang itu adalah sistem dan uang yang kita pakai untuk transaksi sehari-hari itu hanyalah representatif dari real money. Nah, jadi real money itu ada apa aja, ya? Nah, basically kita bagi 3, ya. Ada bisnis, ada farmland, dan juga ada real estate. Ya, ini 3 kamar utama real money, ya, yang menghasilkan productivity, ya. Di bisnis, tentu teman-teman bisnis ya, bikin mouse ini bisnis, ya. Yang bikin mic ini juga bisnis, yang bikin kacamata ini ya bisnis, gitu ya. Teman-teman nonton pakai laptop, ya. Perusahaan laptop itu ya juga bisnis, gitu ya. Jadi bisnis itu ada banyak sekali jenisnya dan hampir semua yang kita pakai itu adalah hasil bisnis. Ya, jadi real money yang pertama itu adalah bisnis, ya. Bisnis pun kita suka bagi 2 ya. Ketika kita beli bisnis dan kita punya bisnis itu kita suka bagi 2 antara kita menjadi majority controlling atau minority. Ya, kalau kita punya bisnis majority ya kita yang menjalankan, kita yang punya voting suara. Ya, ini perusahaan arahnya mau kemana, ya. Tapi ada kita bisa juga menjadi pemilik bisnis secara minority, ya, yang mana ini sebenarnya adalah fokusnya Think, ya. Jadi teman-teman nonton materi ini semua cara menganalisa saham, cara beli saham murah
cara bagus di harga yang terdiskon, ya itu semuanya approach-nya adalah untuk menjadi pemegang saham minoritas. Ya, karena kita beli saham di Bursa Efeknya Indonesia, ya itu ya kita jadi pemegang saham minoritas, gitu ya. Nah itu bisnis, itu semua bisnis, ya. Lalu yang kedua itu farmland, ya seperti misalnya sawah, kebun, pertanian, peternakan, ya tambak, ya itu semua farmland. Ya itu juga menghasilkan productivity, ya bisa buat kita makan. Bahkan tambang pun termasuk ke farmland. Ya misalnya batu bara, ya itu kita pakai untuk ngasilin listrik. Kita bisa ngajar hari ini, teman-teman bisa nonton. Ya lalu juga ada real estate, ya seperti misalnya rumah, kantor, hotel, rumah sakit, ya itu semua real estate. Jadi basically 3 inilah yang kita harus kumpulin, ya karena 3 inilah real money yang menunjang kehidupan sehari-harinya manusia. Ya saya ulang lagi quotes-nya, kalau kita hanya mengumpulkan representative money, ya maka selamanya kita akan jadi budak orang yang punya bisnis, yang punya farmland, yang punya real estate. Ya, kita akan jadi budak orang yang punya real money, ya. Nah, kenapa orang-orang kaya suka punya bisnis, punya farmland, punya real estate? Ya karena memang inilah yang bisa berjalan terus menghasilkan value creation, gitu. Kalau kita usaha, kita kerja misalnya, kita cuma ngumpulin representative money, ya kita kan berarti kan tukerin waktu kita dengan uang, ya. Tapi kalau di sini bisnis, farmland dan real estate itu akan berjalan sendiri, ya, meskipun tanpa ada ownernya. Ya, makanya saya ulang sekali lagi quotes-nya, kalau kita hanya ngumpulin representative money, maka kita akan jadi budak orang yang punya real money. Ya, sebaiknya alokasi harta kita 80% lebih itu ada di salah satu dari 3 ini, gitu ya. 3 ini punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Real estate yield-nya mungkin over time ke depan mungkin arahnya itu lebih ke stabil dan turun. Farmland mungkin lebih ke stabil, yield return-nya. Bisnis itu ya bisa naik, bisa turun tergantung bisnis yang kita pilih. Ya, that's why di Think kita ngajarin how to pick bisnis bagus di harga terdiskon, ya supaya teman-teman bisa memilih bisnis yang returnnya naik dan belinya pun di harga yang terdiskon, ya. 80% lebih harta kita harusnya adanya di sini, ya. Representatif money bukan nggak boleh, boleh, cuman secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya kita, mungkin dana darurat, tapi ini materi akan kita bahas lebih dalam di materi selanjutnya mengenai money. Ya, mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. See you and thank you.